Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat bagi kita semua. Tak kenal maka kenalan. Perkenalkan, nama saya Aam Azmia, NIM Z1K020031, asal dari Universitas Jenderal Sudirman, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki daerah pesisir. Daerah pesisir tersebut termasuk dalam Kecamatan Paciran. Pesisir merupakan wilayah pengalihan dan interaksi antar ekosistem darat dan laut. Wilayah ini kaya akan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang disebut sumber daya pesisir. Sumber daya pesisir terdiri dari sumber daya hayati dan non-hayati, di mana unsur hayati terdiri dari ikan, mangrove, terumbu karang, padang lamun, dan biota laut yang lain. Sedangkan unsur non-hayati terdiri dari sumber daya mineral dan abiotik lain di lahan pesisir, permukiman air, di kolom air, dan di dasar laut. Upaya pembangunan di pesisir Lamongan ini telah dilakukan dari tahun ke tahun. Upaya pembangunan ini dibarengi dengan kebutuhan akan lahan baru. Kecenderungan ini menuntut pemerintah dan masyarakat sekitar untuk melakukan reklamasi pantai. Meskipun reklamasi tidak sebesar reklamasi di kota-kota besar, namun reklamasi ini tetap berdampak pada lingkungan. Reklamasi adalah suatu usaha pembentukan lahan baru dengan cara pengurukan, pengeringan lahan atau drainase dalam rangka meningkatkan sumber daya lahan yang ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi. Reklamasi pantai sangat memungkinkan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan sekitarnya. Dengan adanya reklamasi di wilayah pantai yang semula merupakan ruang publik bagi masyarakat akan berkurang karena dikomersialisasikan oleh kepentingan privat. Dampak lainnya dari reklamasi adalah berkurangnya keanekaragaman hayati laut, terutama di wilayah bagian pesisir pasti akan hilang. Sistem arus hidrologi akan berubah dan menurunnya hasil tangkapan nelayan pesisir karena degradasi ekosistem laut. Meskipun kegiatan reklamasi ini didukung oleh sebagian masyarakat, namun ternyata masih menimbulkan permasalahan baik secara ekologis maupun sosial. Banyak solusi yang ditawarkan terkait kegiatan reklamasi ini. Di sini saya akan memberikan beberapa solusi yang menurut saya penting dalam kegiatan reklamasi. Antara lain, 1. Evaluasi kebijakan pemerintah terkait kegiatan reklamasi, yaitu menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan suatu kebijakan dengan cara menggambarkan potensi dampak yang akan ditimbulkan. 2. Menganalisis dampak perubahan kondisi fisik ataupun kondisi sosial akibat kegiatan reklamasi. 3. Melakukan pengembangan dan memberikan solusi-solusi alternatif yang relevan bagi masyarakat pesisir yang terkena dampaknya. Yang keempat, melibatkan masyarakat dalam segala kegiatan reklamasi agar di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman. 5. Melakukan upaya rehabilitasi ekosistem laut di wilayah-wilayah yang terkena dampak dari reklamasi. Solusi dan upaya yang harus dilakukan secara terpadu karena pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan, mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang yang cocok. Dalam konteks ini, maka keterpaduan serta kesinergisan pengelolaan wilayah pesisir dan laut harus meliputi 3 aspek dimensi yang terhubung satu sama lain, yaitu sektoral, bidang ilmu, dan keterkaitan ekologis. Dimensi pertama yaitu sektoral. Keterpaduan pengelolaan secara sektoral yaitu pengelolaan yang terpusat. Pada hal ini, pengelolaan terpusat pada wilayah pesisir lautan secara terpadu dan terkait satu sama lain. Berarti perlu adanya koordinasi tugas dan
pengeluaran wewenang, serta tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah, baik pada tingkat pemerintahan tertentu, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, sampai pemerintah pusat, dan masyarakat harus berintegritas satu sama lain, seperti pembuatan otoritas dan pengambilan keputusan harus saling berkesinambungan antara instansi, pemerintah, dan masyarakat. Keterpaduan secara sektoral ini bisa membuat kebijakan-kebijakan atau pembangunan-pembangunan lebih terstruktur dan juga lebih tertata, sehingga ada dasar hukum dan dasar pembangunan yang dilakukan. Yang kedua adalah bidang ilmu. Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan diketahui dalam pengelolaan wilayah pesisir dan laut dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin bidang ilmu kepada masyarakat atau pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, hukum, sosiologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang relevan. Hal ini diperlukan karena wilayah pesisir dan laut terdiri dari sistem alam dan sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Berbagai bidang ilmu ini tentunya akan membantu pembangunan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan sehingga tidak menimbulkan konflik di masa mendatang. Yang ketiga adalah keterkaitan ekologis. Keterpaduan pengelolaan secara ekologis seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa wilayah pesisir dan laut pada dasarnya terdiri dari berbagai macam ekosistem seperti mangrove, terumbu karang, padang lamun yang saling terkait satu sama lain. Jika salah satunya mengalami gangguan, maka yang lain juga akan mendapatkan gangguan. Maka dari itu, keterkaitan ekologis ini perlu dilakukan untuk pengelolaan terpadu dan pengelolaan secara berkelanjutan bagi ekosistem pesisir. Apalagi ekosistem yang sudah terdampak reklamasi, maka harus diadakan rehabilitasi atau revitalisasi wilayah-wilayah ekosistem yang terdampak atau terganggu karena adanya kegiatan reklamasi ini. Maka bisa kita simpulkan bahwa tiga aspek dimensi ini sangat terkait satu sama lain dan penting untuk memperhatikan ketiga-tiganya seperti itu. Tiga aspek dimensi ini mendukung agar kita bisa memanfaatkan potensi dan juga bisa menjaga kelestarian potensi tersebut untuk generasi-generasi di masa yang akan datang. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalas Veva Jaya Mahe. Sampai jumpa.